Halo semuanya, perkenalkan saya Griselda Angelin Wangi dari kelas LB10 dan pada kesempatan kali ini selama 4-10 menit ke depan saya akan menjelaskan materi mengenai implementation strategy. Jadi, implementasi strategi merupakan tahapan manajemen strategis yang terdiri dari kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif dalam sebuah tindakan, di mana di dalamnya terdapat proses di mana rencana strategis dan kebijakan dituangkan ke dalam tindakan seperti pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi strategi pada beberapa komponen perusahaan. Yang pertama adalah komponen manajemen. Komponen manajemen ini merupakan komponen perusahaan yang digunakan untuk menetapkan tujuan agar dapat meminimalisir hambatan yang terjadi dalam perusahaan. Metode ini digunakan untuk penetapan tujuan, pengembangan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, mengalokasikan sumber daya, dan merencanakan pencapaian dengan kombinasi aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional perusahaan untuk mencapai tujuan dan visi misi perusahaan. Komponen yang kedua adalah komponen operasional. Operasional ini dilakukan untuk upaya sebagai pengaturan dan pengoptimalan seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan dan menghasilkan output baik barang ataupun jasa. Yang ketiga adalah komponen SDM. Kita ketahui bersama SDM ini merupakan komponen internal perusahaan yang dikelola untuk ikut berkontribusi dalam operasional usaha. Jika kita lihat pengertiannya secara mikro, SDM ini merupakan individu-individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasanya disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Komponen yang keempat adalah pemasaran. Pemasaran ini merupakan rencana suatu perusahaan untuk bisa memperkenalkan brand seluas mungkin guna mencapai target pelanggan dan penjualan. Yang kelima adalah komponen keuangan, di mana komponen keuangan ini digunakan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dan diwujudkan dengan cara melakukan pencatatan untuk keperluan data bisnis dalam memutuskan sebuah kegiatan atau transaksi usaha. Yang keenam adalah riset. Riset merupakan proses menganalisis kelayakan pemasaran suatu produk atau layanan baru, dan kegiatan riset ini dilakukan dengan cara yang sistematis pula, mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi, hingga menjadi laporan analisis pemasaran. Yang ketujuh adalah sistem informasi manajemen, di mana SI Management ini merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri dari pemanfaatan dokumen, karyawan, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Selain ketujuh komponen perusahaan yang sudah saya jelaskan tadi, berikut juga ada strategi implementasi yang diwujudkan dari 5 bagian. Yang pertama ada established structure, di mana perusahaan akan membuat struktur organisasi agar bisa menjadi dasar yang kuat untuk melakukan aktivitas bisnis sesuai dengan pembagian tugas dari masing-masing SDM yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Yang kedua adalah allocate resource, di mana perusahaan akan melakukan perencanaan yang baik untuk mengalokasikan sumber daya yang ada sehingga dapat berfungsi dengan optimal. Yang ketiga adalah motivate and reward, di mana perusahaan memberikan dukungan penuh dalam bentuk verbal maupun non-verbal kepada setiap karyawannya yang ada dalam perusahaan tersebut
dengan tujuan agar bisa meningkatkan kinerja setiap SDM yang ada di dalam perusahaan. Yang keempat adalah attract customer, di mana perusahaan melakukan inovasi dan pengembangan produk guna mendapatkan daya tarik yang tinggi dari customer-nya. Dan yang terakhir adalah manage finance, di mana perusahaan mengelola keuangan dengan baik agar arus kas dapat dipastikan dalam kondisi yang baik selama bisnis tersebut beroperasional. Dan yang terakhir adalah manfaat serta peran dengan adanya formulation strategi bagi suatu perusahaan. Yang pertama adalah untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi perusahaan. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga adalah merangsang motivasi kerja dari karyawan dengan melibatkan karyawan dalam perumusan strategi. Yang keempat, lebih peka terhadap ancaman dan tantangan eksternal. Yang kelima adalah meminimalisir masalah dan hambatan dari internal maupun eksternal. Yang keenam, menciptakan proses organisasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan adaptasi perusahaan dalam kondisi bisnis yang dinamis. Dan yang kedelapan adalah mendapatkan pendapatan yang maksimal dari efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai implementation strategi, dan saya ucapkan terima kasih.